Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akil Wilda di kelas komunikasi efektif. Dan ini adalah kelas ketiga setelah sebelumnya kita sudah membicarakan dan sudah membahas terkait tentang pengantar komunikasi dan juga membahas terkait tentang bagaimana informasi itu diterima dan seterusnya. Nah, saat ini kita lebih mencoba untuk mendalami terkait tentang apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya, penerimaan informasi, tapi kita lebih mendetail, tapi kita lebih coba untuk bisa lebih dalam ya terkait tentang bagaimana informasi diterima dengan satu proses yang itu amat sangat vital, amat sangat penting, yakni mendengarkan. Dan pada kelas ketiga ini, kita akan bahas terkait tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia mampu untuk kemudian bisa mendengarkan. Kita akan coba bahas, kita akan coba dalami terkait tentang seperti apa sih sesungguhnya proses mendengarkan itu dan bagaimana mendengarkan itu menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan kita atau dalam kita berkomunikasi. Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. So, stay tuned in this video. Baik, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang komunikasi, maka 70% nih ya, 70% waktu manusia itu digunakan untuk kegiatan berkomunikasi. 70%. Dan komunikasi yang dimaksud itu berisi sejumlah aktivitas, mulai dari membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, dari sekian banyak aktivitas yang tadi saya jelaskan, kalau kita coba bedah, coba kita bagi ya, nah kita bisa lihat nih pembagiannya. Ada proses membaca, berbicara, menulis, mendengarkan, dan yang paling besar porsinya dalam kehidupan kita adalah mendengarkan sebanyak 53%. Termasuk ketika teman-teman melihat dan juga ya menyimak ya video ini, itu juga teman-teman mendengarkan gitu ya, teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, gitu ya. Jadi sebagian besar komunikasi yang kita lakukan 53% yaitu adalah mendengarkan. So, itulah mengapa kemudian mendengarkan menjadi satu aktivitas yang amat penting dalam bagaimana kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya bersamaan juga dengan aktivitas lainnya ya, tidak mengesampingkan kegiatan yang lainnya ataupun aktivitas yang lainnya seperti membaca, berbicara, menulis, tapi dari proporsi ini kita bisa melihat bahwa mendengarkan adalah satu aktivitas yang amat sangat penting. Lanjutkan. Nah, teman-teman, kita perlu membedakan aktivitas mendengar dengan aktivitas mendengarkan. Kira-kira apa bedanya nih? Ya, kira-kira bedanya. Nah, ini coba kita bahas ya. Mendengarkan secara efektif berarti mendengarkan pesan dengan penuh perhatian hingga akhirnya bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Ingat, kalau kita bicara tentang komunikasi, maka komunikasi yang baik itu ketika dia bisa mengeluarkan atau bisa melanjutkan pada output tertentu gitu atau bisa menghasilkan output tertentu. Salah satu outputnya adalah untuk feedback gitu ya, respon dari komunikan, respon dari siapa yang kita ajak bicara. Kira-kira begitu. Jadi ketika kita berkomunikasi, maka salah satu indikator terbaik yang bisa kita pakai berjalan atau tidaknya komunikasi kita adalah ketika adanya feedback dari lawan bicara kita. Nah, di sini kita bisa melihat adanya beda antara mendengar dengan mendengarkan. Ya, terdapat perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Kalau di bahasa Inggris kan mendengar itu hear, ya, mendengar itu hear. I hear something gitu. Nah, kalau mendengarkan listen, ya, I listen something gitu. Nah, kalau kita bisa bedakan ya, kalau untuk hear dulu proses menangkap pesan karena memang pesan itu ada dan datang secara otomatis. Proses menangkap pesan karena memang pesan itu ada dan datang secara otomatis nih pesannya nih, gitu. Jadi ada unsur ketidaksengajaan dalam menerima pesan itu. Nah, tapi kalau listen ya atau mendengarkan tidak sekedar mendengar suara yang ada, tapi ada proses konsentrasi dan perhatian. Jadi ada proses bagaimana kita stay fokus pada apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Seperti halnya pada video ini nih, teman-teman berusaha untuk konsentrasi, berusaha untuk perhatian terhadap apa yang saya sampaikan. Agar apa? Agar apa yang saya sampaikan bisa
dipahami oleh teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, mendengarkan beda nih dengan mendengar nih. Kalau mendengar, dia menggunakan telinga saja karena dia sifatnya adalah ada unsur ketidaksengajaan di situ. Nah, namun kalau kita bicara tentang mendengarkan, maka kita menggunakan beberapa indera yang lain atau beberapa organ yang lain dalam tubuh kita. Yang ini adalah mendengarkan menggunakan otak pikiran kita. Nah, ini menurut Ronberg di tahun 2016 itu beda antara mendengar dan mendengarkan. So, refleksinya adalah sejauh ini kalian teman-teman ya sudah banyak ya apa sebacakan mana nih antara kegiatan mendengar atau mendengarkan. Nah, coba tulis di kolom komentar ya. Sudah lebih banyak mana ya mendengar atau mendengarkan. Nah, pastikan setiap apa yang setiap informasi yang kita mau dapatkan kita fokus dan proses yang kita pilih adalah proses mendengarkan, bukan proses mendengar. So, ketika kita mau ingin mendapatkan informasi tertentu, kita coba niatkan, jadi kita coba niatkan tuh istilahnya adalah bagaimana kita punya intensi di situ dan juga bagaimana kita meneruskan intensi adalah dengan cara kita fokus dan juga konsentrasi terhadap pesan yang ingin kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan. Itu yang mendengar dan mendengarkan. Nah, teman-teman, kita jalan-jalan ke Cina nih. Gitu. Nah, di Cina proses mendengarkan atau to listen ya, dia diartikan dengan kata ting ya, dan ting itu memiliki simbol. Dan simbolnya itu kalau dibedah ini ya, yang ada di sini nih. Nah, saya kurang paham juga, tapi ini saya baca dari beberapa sumber. Ada beberapa makna di sini. Ada ear di sini, ya. Ada king, gitu. Ada 10 eyes, 100% attention or focus, dan one heart, ya, wholeheartedly, gitu. Jadi ada ear di sini, king di sini, 10 eyes, dan juga one heart. Dari sini kita bisa melihat bahwa unsur bagaimana kita tulisan adalah ya kita menggunakan telinga kita, tidak hanya telinga saja tapi king, kita benar-benar memposisikan ya sumber informasi sebagai raja ya, dan yang kita dengarkan gitu, yang kita dengarkan gitu. Kemudian 10 eyes, 100% attention dan fokus, dan one heart, wholeheartedly gitu. Jadi kita gunakan hati kita sepenuhnya begitu untuk bisa menangkap makna, menangkap maksud dari apa yang disampaikan itu. Jadi ada proses pikir juga di situ. Nah, orang Cina kuno sudah tahu bahwa ketika mendengarkan dengan telinga Anda lebih baik memperlakukan pembicara sebagai raja. Nah, ini komunikan sebagai raja. Siapa yang memberikan informasi itu sebagai raja, maka dengarkan dengan baik. Jangan disambi gitu, jangan dibarengi dengan aktivitas lainnya sehingga proses penerimaan informasi pun juga berjalan dengan tidak sempurna nantinya gitu. Fokus dengan sepenuh hati dan dengan perhatian. Ini juga menurut Kaufman tahun 2011. Menarik ya. Nah, ini salah satu hasanah dan juga falsafah dari budaya Cina yang mungkin kita bisa ambil. Nah, lagi-lagi nih kita ambil dari De Vito ya, De Vito yang berapa kali kita ambil ya. Itu kita terus sebut namanya, De Vito. Tahun 2000 dia mencoba untuk bisa menjelaskan ya terkait tentang proses mendengarkan, mulai dari proses receiving ya. Ini bertahap ya proses mendengarkan nih. Kalau kita bicara tentang proses, maka dia ada bertahap ya. Kita ada alurnya, ada urutan-urutannya, ada tertibnya begitu. Ada receiving, ada understanding, ada remembering, kemudian yang keempat adalah evaluating, dan yang kelima adalah responding. Saya ulangi lagi, mulai dulu dari receiving, understanding, remembering, evaluating, responding. Ya, kalau baca diartikan secara harfiah ya secara singkat, receiving adalah menerima pesan, understanding adalah memahami pesan, dan remembering adalah mengingat-ingat pesan, keempat adalah evaluating adalah meneliti kembali pesan, gitu, evaluasi pesan, dan juga responding, membalas pesan. Seperti itu. Kita lebih dalam ya. Pertama, proses mendengarkan, receiving. Dimulai dulu dari bagaimana perhatian kita ya itu munculkan dua hal. Pertama itu adalah yang namanya awareness atau kesadaran, dan yang kedua adalah kesiapan, readiness. Ingat, awareness and readiness. Kesadaran dan kesiapan itu hasil dari bagaimana kita bisa perhatian terhadap sesuatu informasi yang eh,
ingin kita dapatkan, yang berasal dari sumber informasi yang kita sedang ambil nih atau sedang ingin dapatkan informasinya, bisa dari komunikan, bisa dari sumber media lain dan seterusnya. Kemudian fenomena untuk memperhatikan stimuli tertentu sambil membuang stimuli yang lainnya disebut perhatian selektif. Tentu kita terbatas ya, nih manusia kan terbatas ya. Tidak mungkin semua hal yang ada di sekeliling kita tuh kita perhatian terhadapnya, tidak bisa. Oleh karenanya ya, setiap stimulus-stimulus yang itu kemudian hadir ya, stimulus-stimulus itu stimulus ya. Nah, stimulus itu satu ininya bendanya. Setiap stimulus-stimulus yang hadir yang ada di sekitar kita tidak bisa semuanya kita perhatian kepadanya, nggak bisa. Kita harus selektif. Nah, seleksinya itu didasarkan pada ya, intensi kita, ya kecenderungan kita. Kita mau kemana nih? Atau kita mau mendapatkan apa? Niatan kita seperti apa? Apa namanya? Prioritas kita seperti apa? Nah, dari situ ya kesenangan kita, keingintahuan kita itu mendasari kita bagaimana kita menyeleksi perhatian yang kita nanti akan bisa lakukan di setiap stimuli-stimuli yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada namanya konsep ambang batas, adalah tingkat minimal intensitas stimuli yang dapat diperhatikan. Jadi, tentu hal-hal yang ada di sekitar kita, informasi-informasi yang ada di sekitar kita tuh ada ambang batasnya nih, atau ada nilai minimumnya nih, mana saja yang bisa kita masukkan atau mana kita bisa jadikan sebagai sesuatu yang bisa kita tangkap sebagai informasi. Begitu. Bukan hanya ketajaman perhatian keseluruhan saja yang penting, tapi pembangkitan spesifik juga berperan dalam perilaku mendengarkan. Contohnya, seorang ibu dapat tertidur lelap di tengah-tengah suara yang keras, tetapi langsung terbangun oleh suara tangisan bayinya. Nah, ini ya teman-teman yang perempuan nih nanti kelak kalau sudah menikah begitu sudah punya anak akan merasakan nih itu bagaimana pekanya seorang ibu ketika ya menjabat membersamai anaknya. Bahkan ketika seorang ibu tidur ya suara-suara di luar suara anaknya itu ya udah nggak digubris lah ibaratnya begitu. Ada tidur ketika hujan, ada petir petir menyambar dar-dador begitu, nggak bergeming gitu ketika tidur. Tapi ketika anaknya nangis, ketika anaknya ingin apa istilahnya sedang buang air besar buang air kecil gitu ya sehingga harus diganti pupuknya ya nangis begitu anaknya, nah maka seorang ibu dia akan terbangun untuk kemudian bisa menggantikan pupuk anaknya. Kurang lebih seperti itu proses mendengarkan. Receiving ya, pertama ada proses mendengarkan pertama ya ini receiving, menerima ataupun menangkap informasi atau menangkap pesan. Kita lanjutkan di proses yang kedua. Oh, masih belum ternyata. Ini ya tambahannya nih. Jadi proses mendengarkan receiving itu bahwa mendengarkan adalah merupakan proses fisiologis otomatis penerimaan stimuli pendengaran ya. Proses ini juga merupakan tahap pertama dalam proses mendengarkan. Nah, ini proses tahap pertama ya. Frekuensi berbicara manusia berkisar dari 125 sampai 8.000 putaran per detik. Dan kebanyakan kata berfrekuensi antara 1.000 sampai 7.500 putaran per detik RPM. Ya, yang merupakan wilayah kritis kemampuan pendengaran. Jadi ada batasannya juga nih, mana yang nilai minimum, mana yang nilai maksimumnya. Begitu. Faktor lain dalam mendengarkan adalah kecepatan pembicara. Kecepatan rata-rata pembicara adalah 100 sampai 150 kata per menit. Ya. Nah, ini kemampuan kita di rata-rata segini 100 sampai 150 kata. Kebanyakan orang mampu menangkap pesan yang kecepatannya mencapai 400 sampai 500 kata per menit. Gitu. Jadi mungkin kita yang belum terlatih banyak baik ya untuk kemudian bisa mendengarkan, ya kita mungkin di angka yang 100 sampai 150 ya, di angka itulah ya. Kalau kita sudah terlatih betul begitu, ada saja yang sudah terlatih gitu kan yang bisa menangkap eh, pesan dari orang yang berbicara dengan cepat bisa sampai 400 sampai 500 kata. Begitu. Kalau mau ngetes coba aja deh misalkan teman-teman style video nih YouTube atau apa gitu misalkan video ini gitu coba aja kalian style kecepatan pemutaran ya, coba di style sampai 1,5 kali atau 1 atau 2 kali gitu ya. Nah kira-kira teman-teman masih nangkep apa enggak gitu. Kalau teman masih nangkap berarti udah mulai ada kemampuan itu tuh teman-teman tuh bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh orang yang kemudian berkata ataupun berbicara 400 sampai 500 kata per menit.
Kemudian selanjutnya adalah kemampuan memproses informasi adalah 4 kali lebih cepat dari rata-rata orang berbicara. Jadi ya itulah karunia Tuhan ya, karunia Allah bahwa kita dikaruniai oleh Allah akal gitu ya. Kita bisa menggunakan akal itu untuk memproses informasi secara cepat, 4 kali lebih cepat dibandingkan kita berbicara, dibandingkan orang berbicara gitu. Maka diperlukan cara untuk waktu luang ini agar tidak menjadi bosan untuk atau melamun ketika mendengarkan orang yang berbicara dengan kecepatan yang lambat. Nah, gitu. Jadi kita perlu menyesuaikan juga nih sebagai yang mendengarkan pesan dari siapa yang kita ajak bicara. Gitu ya, itu proses pertama. Nah, yang kedua adalah proses understanding. Nah, udah mulai masuk ke dalam nih, ke dalam. Tadi kan receiving kan di area telinga ya. Nah, understanding sudah masuk pesannya ke dalam apa pikiran kita. Proses understanding teman-teman, memahami ya artinya adalah proses pemberian makna pada kata yang didengar sesuai dengan makna yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Saya ulangi lagi, proses pemberian makna pada kata yang didengar sesuai dengan makna yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Gitu. Jadi kita kasih makna nih dari informasi kita dapatkan, kita tangkap, kita kasih makna. Memahami merupakan proses yang paling rumit dalam mendengarkan. Kenapa rumit? Ya karena dia udah dalam pikiran kita gitu. Bagaimana kita olah informasinya, bagaimana kita kemudian coba beri makna di setiap kata per kata, di setiap kalimat yang disampaikan gitu ya. Mana saja informasi yang penting, mana yang tidak, mana yang kemudian berisi eh, apa makna-makna yang mungkin bersayap kita bisa lihat. Nah, itu kita bisa tandai begitu dan kita bisa konfirmasi ke orang yang kita ajak berbicara atau kita berkomunikasi dengannya gitu untuk bisa berkonfirmasi benar nggak apa yang kita maknai ini sebagai satu hal yang benar-benar dia maknai juga kayak gitu. Jadi biar terjadi kesamaan frekuensi di situ. Oke, ini ya proses mendengarkan ya. Jadi sudah masuk ke dalam apa namanya proses berpikir di sini. Kita lanjutkan proses yang ketiga adalah remembering ya, proses mengingat. Nah, proses mengingat ini kita kalau kita bicara tentang mengingat proses mengingatnya manusia, kita bisa bagi dua ya. Ada yang namanya short term memory, ada yang dinamakan dengan long term memory. Ada short term, ada long term. Short term itu berarti adalah jangka pendek. Jadi informasi yang masuk dalam jangka pendek dalam ruang-ruang atau dalam file gitu ya. Kalau dalam otak kita merupakan file-file gitu dalam file jangka pendek atau direktori jangka pendek. Ada juga dimasukkan ke dalam long term memory. Nah, bedanya apa? Long term ini memory ini biasanya masuk cepat keluar, cepat masuk cepat keluar gitu. Jadi ada informasi-informasi yang bisa jadi kita anggap tidak penting, kurang penting dalam kehidupan kita. Jadi masuk ke dalam digunakan di saat itu, digunakan di waktu-waktu tertentu, di tim tertentu gitu ya. Kemudian kalau udah nggak dipakai lagi kita buang gitu. Gitu. Misalkan apa ya? Misalkan ya kemampuan untuk ini tertentu ya, kemampuan untuk bisa apa namanya mengetahui informasi tertentu tentang isu tertentu misalkan ya, ya udah isu tertentu kan ya udah cuma di satu aja ya, boleh kita maknai, kita masuk ke dalam pikiran kita olah, udah masuk ke soton. Ntar 2 tahun 3 tahun berikutnya ada saja tuh informasi yang sudah 2 tahun 3 tahun sebelumnya kita ingat atau kita dapatin, kita lupa di 2 tahun 3 tahun 2 tahun sampai 3 tahun berikutnya. Nah itu masuk ke dalam STM atau short term memory. Nah berbeda dengan yang long term memory ini biasanya diisi dengan memori-memori yang indah, memori-memori yang mengenang, yang kita terkenang dengannya. Misalkan apa? Memori masa kecil yang kita misalkan oh nempel banget tuh memori misalkan kita jalan-jalan sama ayah kita gitu ya ke kebun binatang atau kita jalan-jalan sama ibu kita ke pasar terus menemukan satu kejadian yang unik gitu ya. Nah, itu masuk ke long term memory, sesuatu yang kita ingat-ingat terus gitu. Ya, kita ingat-ingat terus dalam pikiran kita. Nah, proses mengingat teman-teman ya kalau secara definisi ini kita agak lebih dalam ya, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali jika diperlukan. Jadi memang informasi itu ibaratnya seperti sebuah flash disk gitu ya. Ada file, ada informasi disimpan dalam flash disk dan ketika kita ada waktu untuk kemudian bisa merecall file tersebut, maka kita bisa recall dengan mudah dengan file tadi atau dengan flash disk tadi atau dengan ya hard disk lah ibaratnya gitu ya. Otak kan seperti hard disk gitu ya. Atau kebalik, hard disk seperti otak gitu kan. Ada otak yang menjadi inspirasi adanya hard disk, adanya flash disk dan seterusnya. Jadi
Proses remembering adalah proses menyimpan informasi untuk diperoleh kembali jika diperlukan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian ada juga proses mendengarkan atau evaluating. Proses mendengarkan yang keempat adalah evaluating, ya, di mana evaluating ini maksudnya adalah judging the value of the message. Kita mencoba untuk mereflect atau mulai memberikan apa namanya, memberikan peringatan ya, evaluating apakah benar nih, apakah memang informasi ini worth it, apakah benar informasi ini terkonfirmasi dengan jelas, apakah informasi benar atau tidak, seperti apa gitu. Nah, itu yang kita coba memberikan judging di situ, judging the value of message. Nah, kira-kira seperti ini, memberikan respon dalam pikiran kita, masih dalam pikiran ya, respon dalam pikiran, sebelum masuk ke dalam respon yang sudah keluar. Memberikan respon dalam pikiran atas informasi yang didapat. Misalkan apa? Ya udah, dalam pikiran kita mikir, kita dapat informasi, bilang, sepertinya masuk akal nih, gitu yang disampaikan oleh si B nih, gitu. Sepertinya masuk akal. Atau kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin dia begitu deh. Nah, gitu. Tapi belum 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 muncul nih apa di perkataan, tapi dalam pikiran, di pikiran aja gitu. Kemudian mencurigakan sekali ya, gitu. Jadi melihat satu hal yang janggal disampaikan, ya disampaikan dalam pikiran, oh mencurigakan sekali dan seterusnya. Nah, ini proses mendengarkan, evaluating yang kemudian terjadi setelah proses tadi ya, remembering tadi. Ya, ada proses receiving, kemudian ada proses understanding, kemudian ada proses untuk kemudian apa namanya di sini ya, remembering, evaluating. Nah, kita masuk ke yang kelima nih, siap-siap adalah responding. Baru ketika sudah evaluating kita respon. Ya, responding adalah tahapan yang mengindikasikan keterlibatan dalam proses mendengarkan. Jadi ada proses involvement di situ, ada proses keterlibatan di situ. Nah, gitu ya. Jadi responding something ya dari apa yang sudah dibicarakan orang lain itu adalah bagian dari keterlibatan kita atau indikator bagaimana kita terlibat dalam pembicaraan tersebut. Kemudian responding ya ditandai juga dengan memberikan umpan balik atau feedback ya. Ini yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya nih. Nah, respon ada yang namanya formative feedback, ada yang namanya summative feedback. Formative feedback itu respon di tengah pembicaraan gitu. Jadi kita ada orang sedang berbicara, di tengah-tengah dia berbicara sebelum selesai, terus kita merespon, ya 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 ya, atau menarik 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 gitu, kayak gitu gitu. Kemudian summative feedback adalah respon lengkap yang diberikan setelah informasi pesan tuntas disampaikan. Jadi ketika orang sudah selesai menyampaikan informasi secara tuntas, selesai nih gitu, udah berikan tanggapannya seperti apa. Bro, kayaknya menurut gua nggak kayak gitu deh. Itu kayak gini 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 deh. Lebih baik kayak gini gini ini, lebih baik kamu begini 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 dan seterusnya. Jadi selesai dulu informasi yang diberikan oleh lawan bicara kita, baru kita tanggapi ya dengan pendapat kita atau dengan opini yang kita kemudian sampaikan. Nah, begitu ya proses mendengarkan yang kelima, yakni responding. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tipe-tipe pendengar dan cara mendengar pesan. Ya, tipe-tipe pendengar dan cara mendengar pesan. Yang pertama, mengabaikan. Gitu, mengabaikan. Komunikan pendengar tidak memperhatikan pesan yang disampaikan komunikator karena berbagai alasan. Karena banyak noise-nya, karena banyak gangguannya. Ingat ya, proses komunikasi ya. Pesan dari komunikator ke komunikan, di antara itu semua kan ada medium ya. Nah, medium itu memungkinkan banyak terjadinya halangan-halangan atau rintangan-rintangan atau noise di situ. Nah, jadi karena itu. Kemudian yang kedua, pura-pura mendengarkan sudah lebih tinggi sedikit nih. Komunikan tidak mendengar pesan yang disampaikan komunikator, tapi seolah-olah memperhatikan komunikator. Nah, kita ada saja ya momen-momen seperti ini ya. Padahal kita nggak tertarik sama informasinya, tapi kita pura-pura mendengarkan, kan gitu. Kemudian ketiga, mendengarkan selektif. Komunikan memilih pesan yang hanya ingin didengarkannya dan mengabaikan yang lainnya. Jadi sudah mulai ada proses seleksi di sini. Nah, ini which is good gitu, sudah mulai menerima informasi yang ada dalam sekitar kita, dan kita seleksi dengan tergantung preferensi kita apa dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah penuh perhatian. Penuh perhatian means pesan yang disampaikan komunikator akan didengarkan dengan baik antara komunikan dan komunikator, telah terjadi hubungan yang relatif dan harmonis. Ya, pesan yang disampaikan komunikator akan didengarkan dengan baik antara komunikan dan komunikator, telah terjadi hubungan yang relatif harmonis. Ini penuh perhatian, sudah ada perhatian di situ. Sudah diberikan tadi ya pemaknaannya jalan gitu ya, attentionnya jalan dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang paling tinggi adalah mendengarkan empatik gitu. Pesan yang disampaikan oleh komunikator akan didengarkan dengan jauh lebih baik dan memberikan
kesan yang kuat sehingga relatif akan lebih lama diingat dan masuk ke dalam tadi ya long term memory tadi, long term memory system tadi gitu. Mereka yang empatik. Mereka yang empatik ini memang menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan ya di saat sekarang ya. Bagaimana kita benar-benar menerima pesan itu dengan proses penerimaan yang jauh lebih baik, jauh lebih dalam, jauh lebih perhatian, ya, dan juga memberikan kesan yang kuat. Kita kasih kesan yang kuat. Kita empati. Empati itu kan dia ibaratnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya, gitu. Itu sulit memang gitu secara praktek, tapi kita perlu coba latih juga gitu. Kita mendengarkan dengan baik, tidak hanya pay attention kepada lawan bicara kita, tapi kita coba untuk berusaha merasakan apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkan oleh lawan bicara kita itu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, dari 5 ini kira-kira seringnya yang mana nih? Gitu. Seringnya yang mana? Coba nanti tulis tulis di kolom komentar ya. Apakah selama ini masih banyak yang mengabaikannya, masih banyak yang pura-pura mendengarkannya, atau justru bahkan teman-teman sudah sampai pada level yang kelima ya, atau mendengarkan secara empatik gitu. Nah, silakan tulis di kolom komen mana yang paling banyak dan mungkin bisa diceritakan pengalamannya begitu ya. Silakan kita ramaikan kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Nah, ini cara mendengarkan efektif teman-teman ya. Ada encouraging, ada restating, ada reflecting, ada summarizing. Saya ulangi lagi, ada encouraging, ada restating, ada reflecting, ada summarizing. Encouraging itu adalah kita mengencourage gitu. Kita mendorong seorang untuk kemudian bisa into pembicaraan kita gitu. Ya udah kita saling sama-sama nih kita komunikator dengan komunikan sama-sama saling menjadikan komunikasi kita itu lebih efektif atau lebih bermakna atau lebih berkualitas. Dan juga restating. Restating itu dengan menanyakan kembali. Biasanya kita untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi. Bener, tadi lo bilang kayak gini, gini, gini. Berarti emang kayak gini, gini enggak? Maksudnya itu kayak gini enggak? Jadi gitu, restating. Nah, ada juga reflecting. Reflecting itu idenya adalah dari informasi kita dapatkan, kita coba reflect ke dalam kehidupan kita. Memang seperti itu apa enggak ya? Di gua berangkat apa enggak ya? Di gua berjalan apa enggak ya? Ketika gua melakukan itu dan seterusnya. Ada juga summarizing. Summarizing itu adalah memberikan notes-note kecil ya bukan dalam catatan ya, tapi paling banyak dalam pikiran gitu. Summarizing catatan-catatan yang sekiranya itu penting dalam informasi yang kita dapatkan. Dalam satu materi ceramah begitu atau pidato kan banyak tuh ya informasi yang disampaikan. Nah, kita ambilin apa saja nih yang bisa kita catat sebagai poin-poin penting dalam ceramah tersebut atau dalam pidato tersebut itu summarizing. Nah, itu bagian dari mendengarkan efektif. Nah, sikap mendengarkan efektif, ya, berpikir positif dan jangan berprasangka negatif sebelum melakukan verifikasi terhadap pribadi lawan komunikasi Anda. Nah, ini penting ya, berpikir positif. Jangan dulu menjudge gitu ya. Kita coba berpikir positif dulu. Kemudian membuka pikiran, perasaan, dan bersikap terbuka selama proses komunikasi sehingga membuat nyaman lawan bicara kita. Ya, ada proses open minded di situ, bersikap terbuka di situ. Kemudian arahkan perhatian penuh selama proses komunikasi dan hilangkan faktor-faktor pengganggu komunikasi seperti dering telepon dan jenis interupsi lainnya. Pastikan apa yang Anda dengarkan dengan mengkomunikasikan kembali ya dengan cara tadi ya, memberikan umpan balik dan feedback. Begitu. Nah, ini sikap mendengarkan efektif. Coba menjadi bahan refleksi kita ya, sudah seberapa efektif nih bagaimana kita mendengarkan. Berpikir positif, bersikap terbuka, perhatian penuh, dan memberikan umpan balik. Nah, bagaimana tadi saya minta teman-teman ngasih komen itu adalah bagian dari teman-teman memberikan umpan balik kepada saya. Nah, gitu ya. Jadi memberikan respon terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, ini teman-teman, ada 8 hambatan dalam mendengarkan efektif. Nah, ini cuman bisa kamu coba cari ya di internet. Ini sumbernya ada ya dari web tahun 2017. Nanti saya coba sampaikan sekilas aja. Ya, jadi ada 8 hambatan nih, 8 noise nih yang kita bisa perhatikan, yang kita bisa antisipasi dalam kita mendengarkan efektif. Apa saja? Pertama adalah knowing the answer, gitu. Ya, karena kita sudah tahu, karena kita anggap sudah tahu, jadi kita melupakan ataupun istilahnya apa tidak respect terhadap ya komunikan kita gitu, terhadap sumber informasi kita gitu. Ya udah, ya pada akhirnya kita ya udah tidak menangkap secara utuh apa yang dimaksud oleh si bicara atau si komunikan kita gitu atau si lawan bicara kita gitu. Ya udah kita anggap aja oh kayaknya gini nih, kayaknya dia maksudnya begini gitu. Jadi seakan-akan kita tahu padahal belum tentu juga gitu. Nah, yang kedua adalah trying to be helpful. Udah langsung mau membantu, padahal belum selesai dia nyampaikan, belum selesai utuh secara utuh ya informasinya seperti apa. Udah punya ini aja, udah punya dorongan untuk bantu aja. Oh kayaknya gini nih gue bantu deh gitu. Tahan dulu, jangan dulu seperti jangan dulu merespon seperti itu.
penuhi dulu informasinya seperti apa, tuntaskan dulu, baru kemudian kita bisa merespon, bisa responnya baik atau buruk juga ya, tergantung nanti informasinya seperti apa dan ke kitanya seperti apa, pemaknaan dari ke kitanya seperti apa. Kemudian treating discussion as competition. Nah ini ya ketika kita sedang berdebat ya, nah ini biasanya terjadi nih. Gitu ya udah, karena kita anggap ini sebagai kompetisi ya udah kita tidak menangkap secara utuh informasi yang disampaikan. Gitu. Kemudian trying to influence atau impress ya, kita terdorong untuk influence atau impress ya, sampai-sampai tidak memperhatikan ya ininya gitu, apa pesan yang mau kita sampaikan apa atau pesan yang mau kita terima apa gitu. Ya udah jadinya terhambat dan terganggu keinginannya karena menggebu-gebu untuk influence atau mempengaruhi orang lain atau untuk bisa membuat orang orang lain terpikat, nah gitu ya, jadi tergeser orientasinya begitu. Yang kelima, reacting to the red flag word. Red flag words ini adalah kata-kata yang bisa diartikan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kemudian tidak mengenakin hati kita gitu ya, walaupun katanya kasar tapi tidak mengenakin hati kita gitu. Nah, kita cenderung untuk responsif terhadap itu. Padahal jangan dulu, tahan dulu gitu. Ketika ada orang yang berinformasi yang menyampaikan kata-kata yang agak sedikit menyinggung atau tidak sesuai dengan kita gitu, jangan reacting berlebihan dulu, tapi kita coba maknai, tangkap maknanya seperti apa dan pahami sepenuhnya. Nanti ketika sudah saatnya kita merespon, kita coba utarakan di situ, disampaikan dengan baik dan seterusnya respon kita. Jadi jangan jangan langsung reaktif ya, jangan langsung responsif di situ. Kemudian believing in language. Believing in language ini sama halnya seperti yang di poin pertama yang doing the answer ya, karena kita ini agak sedikit merendahkan bahasa yang dipakai oleh orang lain gitu. Walaupun sebenarnya orang kan ketika mencoba untuk memilih bahasa apa yang digunakan, ya kata-kata apa yang digunakan, diksi apa yang digunakan itu kan juga punya makna, itu juga punya maksud gitu. Nah, jangan 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 taruh pemaknaan kita ataupun kepercayaan kita terhadap bahasa tertentu ataupun kata-kata tertentu kepada apa yang disampaikan orang lain. Kita perlu mengonfirmasi. Nah, itu makanya pentingnya pengonfirmasi itu di situ. Gitu. Nah, kemudian ada mixing up the forest and the trees. Jadi kita campur nih, itu mana informasi yang penting, mana yang tidak gitu. Jadi ya udah gak karuan tuh di otak kita tuh. Nah, makanya tadi perlu ada summarizing atau perlu adanya take notes, itu adalah tadi kita coba pilih-pilih mana informasi-informasi yang sekiranya penting, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang kurang penting. Kemudian oversplitting and overlapping. Oversplitting ini ibaratnya ya udah seperti halnya tidak memberikan kesempatan yang baik ataupun yang banyak kepada lawan bicara kita dalam proses berkomunikasi. Ya udah kita ya pada akhirnya meremehkan dan juga pada akhirnya juga adalah informasinya yang tidak utuh sampai ke kita ketika kita meremehkan lawan bicara kita. Nah, ini ya 8 hambatan dalam mendengarkan efektif. Yang ini berasal diri kita juga nih, gitu. Dalam diri kita menurut web tahun 2017. Silakan teman-teman bisa cari di internetnya sumber ini ya. Saya kira biar lebih dalam, biar lebih jelas teman-teman maknai di 8 hambatan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi yang kita sampaikan bisa dilihat di sini ya literaturnya supaya supaya nanti teman-teman bisa lebih mendalami lagi dengan baik ya materi tentang bagaimana uh, proses kita dalam berkomunikasi ya. Yang penting dan yang vital adalah ya, tadi proses mendengarkan ya. Lebih dari 50% bagian dari komunikasi yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini ya, 70% itu 50% adalah proses mendengarkan. So jangan anggap remeh, jangan anggap biasa-biasa aja tuh, jangan anggap suatu hal yang kecil lah gitu. Proses mendengarkan karena itu menjadi satu proses yang sangat penting dalam kehidupan kita. So bagian refleksinya adalah sudah seberapa efektifkah kita mendengarkan, sudah seberapa pay attention kah kita ketika mendengarkan. Nah, itu bisa menjadi bahan refleksi kita, tidak hanya kita maknai, kita tidak hanya kita tangkap knowledge-nya, tapi coba kita resapi dalam diri kita sudah seberapa tadi ya efektif kita mendengarkan dan sudah seberapa banyak informasi-informasi penting yang coba kita olah, kita masuk dalam diri kita. Ya karena lagi-lagi kalau kita bicara tentang proses penerimaan informasi ya kan kita sebagai rajanya nih itu kita punya hak untuk memilah-milih mana informasi yang baik, mana yang tidak untuk masuk dalam kepala kita, mana kita olah, mana kita respon, mana kita jadikan sebagai dasar kita dalam berperilaku begitu. Saja mungkin terima kasih banyak atas perhatiannya ya, dan kalau ada pertanyaan, kalau ada saran masukan silakan tulis di kolom komentar. Kita maju bersama, kita bertemu bersama. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.